Wah, gila banget. Orang-orang pasang bendera One Piece lengkap sama tengkoraknya. Bukan cuma di rumah, tapi juga di pinggir jalan, bahkan di tiang bendera negara. Hah? Katanya ini bentuk protes, simbol perlawanan dari rakyat kecil yang tiap hari makin ngerasain beratnya hidup. Harga mahal, aturan ribet, birokrasi bikin pening. Pemerintah bilang sih, sah-sah aja asal jangan samain atau lebih tinggi dari merah putih. Tapi beberapa pejabat bilang ini bisa bahaya, bahkan dianggap mau mecah belah bangsa. Sebenarnya ini bukan sekedar bendera anime, tapi semacam kode kalau rakyat udah mulai muak, karena mereka ngerasa negeri ini makin jauh dari keadilan. Bendera itu bukan cuma pasang bendera, tapi di mana rakyat bisa hidup layak. Bendera One Piece mungkin fiksi, tapi rasa kecewaannya nyata. Tapi tunggu dulu. Ternyata fenomena ini nggak semua orang setuju. Banyak tokoh politik, pejabat, bahkan akademisi mulai angkat suara. Ada yang bilang, ini bentuk kreativitas anak muda yang harus didengar. Tapi ada juga yang bilang, ini bisa melecehkan simbol negara yang harus ditindak. Bahkan ada ancaman hukuman loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bendera sayap merah putih nggak boleh dikibarkan sejajar atau lebih tinggi. Kalau dilanggar bisa masuk pidana. Tapi di sisi lain, netizen justru ngerasa ini adalah cara damai untuk menyuarakan keresahan. Bendera Jolly Roger ini bukan untuk gantiin merah putih, tapi sebagai kode bahwa kami rakyat kecil mulai muak. Bahwa benderanya itu nggak ada masalah. Benderanya itu kan banyak yang suka, banyak yang menyenangi itu benderanya yang ada. Nah, tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Demikian. Luffy bukan simbol pemberontak, tapi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Dan mungkin itu yang dirasakan sekarang. Apakah itu jadi ancaman? Atau justru jadi pengingat buat para pemimpin? Kalau suara rakyat mulai nolak, mungkin karena suara normal nggak pernah didengar. Tapi jujur ya, kalau kita mikir agak dalam, kenapa sih rakyat malah pakai bendera anime buat nyindir negara? Kenapa bukan lewat spanduk politik, demo, atau orasi? Karena simbol anime kayak One Piece itu punya makna emosional yang kuat. Anak muda sekarang udah gak relate sama politik yang formal-formal. Mereka lebih dekat sama karakter fiksi yang berjuang dari nol, yang bangkit waktu ditindas, dan yang terus semangat walau gak punya apa-apa. Luffy, tokoh utama One Piece, itu gak sekolah politik, tapi dia ngajarin kita arti setia kawan, perjuangan, dan keberanian melawan ketidakadilan. Jadi, waktu mereka ngerasa hidup makin susah, pemerintah makin cuek, mereka cari inspirasi dari siapa? Ya, dari karakter yang selama ini nemenin mereka tumbuh. Dan jangan salah, bendera itu bukan sekedar kain, tapi pesan. Pesan bahwa kami nggak minta banyak, kami cuma pengen negara nggak pura-pura buta. Jadi, sebenarnya yang dikibarkan itu bukan cuma Jolly Roger, tapi juga kekecewaan yang udah lama ditahan. Dan lucunya, bendera anime itu bisa bikin heboh satu negeri. Pertanyaannya, apakah para pemimpin berani mendengar maknanya? Atau cuma sibuk cari pasal untuk menghentikannya? Mulai saat rakyat mulai ngomong lewat bendera fiksi, mungkin justru itulah saatnya kita serius mendengar. Terima kasih, sampai jumpa.